Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mini project metode perbaikan tanah. Adapun tim kami yaitu yang pertama Pria Mahdini, Arum Ananda Putri, Asriantania Putri, Dwi Novitasari, Gloria Stefani Yudhya, dan Khairunisa Arianto. Adapun outlet pembahasan kami yang pertama, data perencanaan fondasi, nilai perbaikan tanah dasar dengan metode preloading, nilai perkuatan timbunan dengan cerucuk atau microfile, yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun data-data perencanaan fondasi yang pertama, data tanah timbunan terdapat tebalnya 3,7 meter, gamma B 19 kg per meter kubik, sudut geseknya 30 derajat, kohesinya 0, kemiringan tanah timbunannya 1:2, dan yang kedua yaitu data tanah lempung atau tanah aslinya tebalnya 12 meter, gamma satnya 16 kg per meter kubik, CU-nya 0,078 kg per meter persegi, CC 0,45, E0 1,8, dan CV-nya 0,00111. Berikut merupakan sketsa gambar dari tugas kami dengan tinggi timbunan sama dengan 3,7 meter dan tinggi lempungnya 12 meter. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk soal yang pertama, di mana soalnya ini untuk perbaikan tanah dasar dengan metode preloading. Jadi yang pertama ada diketahuinya, tadi kita pakai data timbunan dan data tanah asli yang sudah dijelaskan oleh Dwi, di mana kita yang pertama, untuk perhitungan penurunan konsolidasi 3,7 meter. Yang langkah pertama adalah menghitung tekanan timbunan terhadap lapisan lempung, di mana untuk menghitung ini menggunakan rumus 1 dikali tinggi urukan dikalikan berat volume atau gamma B, di mana hasilnya 70,3 kN per meter persegi. Kemudian yang kedua ada berat volume apung lempung atau gamma aksen, di mana didapatkan dari rumus gamma sat dikurang gamma W atau gamma air. Didapatkan hasilnya 0,19 kN per meter kubik. Kemudian untuk yang ketiga ada tekanan overburden efektif awal di tengah lapisan lempung atau bisa kita katakan dengan panel aksen, di mana rumus panel aksen didapatkan dari ketinggian dikalikan dengan gamma aksen, didapatkan hasilnya 37,14 kN per meter persegi. Next. Selanjutnya, untuk menentukan nilai penurunan konsolidasi total untuk timbunan 3 meter, kita dapatkan nilai SC-nya atau penurunannya itu didapatkan dari rumus CC per 1 plus angka pori dikalikan H log dikalikan dengan panel aksen ditambah PF per panel aksen. Didapatkan hasilnya untuk penurunannya adalah 0,89 meter. Jadi penurunan untuk konsolidasi total untuk tinggi timbunan 3,7 meter didapatkan 0,89 meter. Kemudian untuk nomor 1 yang B, untuk penurunan beban tambahan kurun waktu 12 bulan. Jadi langkah pertama itu kita menentukan nilai HT-nya itu ada 6 bulan, di mana untuk mencari nilai VC dapat dilakukan di mana nilai kita ketahui adalah di soal T-nya sama dengan 12 bulan atau bisa dikatakan dengan 1 tahun, di mana nilai CV-nya juga dapatkan dari soal dengan nilai 0,00111 cm persegi per detik. Kemudian kita konversikan ke meter persegi per tahun, didapatkan hasil 35 meter persegi per tahun. Kemudian yang
Langkah kedua, kita menentukan faktor waktu untuk drainase vertikal atau nilai TV, di mana didapatkan dari rumus CV dikalikan T per HT kuadrat. Didapatkan hasilnya 0,972. Next. Kemudian kita mencari hubungan U dalam kurung F plus S tutup kurung terhadap nilai TV. Jadi untuk nilai UF plus S ini didapatkan dari grafik gambar 3.1 yang ada di layar, di mana didapatkan untuk nilai TF-nya kan tadi udah ketemu 0,9, kemudian ditarik garis, untuk garis merah, didapatkan hasilnya itu nilainya 0,88 atau 88% untuk nilai UF plus S. Next. Selanjutnya dari nilai UF plus S atau 88%, kita bisa mendapatkan nilai PS per PF, atau ada yang di grafik di layar, didapatkan nilainya 0,22 atau untuk grafik yang garis hijau. Kemudian untuk mencari nilai tekanan ke lapisan lempung akibat beban tambahan atau PS, didapatkan hasilnya 15,46 kN per meter persegi. Jadi jika ditambah timbunan setinggi 15,46 kN per meter persegi, maka untuk tinggi timbunan tambahannya itu didapatkan 0,8814 meter. Next. Kemudian untuk soal 1C itu kita menghitung PV diketahui, asumsinya dengan trial dan error, di mana untuk nilai DW-nya ada 0,05 meter dan S-nya sama dengan 4 meter. Yang pertama untuk kondisi tanpa gangguan. Jadi untuk susunan segitiga sama sisi, nilai D didapatkan dari 1,05 dikalikan S, didapatkan hasilnya 4,2 meter. Kemudian untuk faktor waktu untuk drainase radial didapatkan dari CH dikalikan T per D kuadrat. Didapatkan hasilnya 1,984. Kemudian untuk nilai N didapatkan dari D per DW, didapatkan hasilnya 84. Kemudian untuk grafik yang ada di layar, untuk gambar 3.4 itu, untuk mencari nilai UH. Baik, dari grafik yang ada di sebelumnya tadi didapatkan untuk nilai UH-nya itu sama dengan 0,98 atau bisa dilihat dari grafik yang berwarna kuning. Kemudian kita mencari konsolidasi rata-rata arah vertikal dan radial. Didapatkan untuk nilai U-nya sama dengan 0,98 atau 98,8%. Kemudian kita mencari nilai tekanan ke lapisan lempung akibat beban tambahan atau PS yang dibutuhkan agar penurunan konsolidasi final SC adalah 0,843 meter. Didapatkan nilai PS-nya itu sama dengan 9,139 kN per meter persegi. Jadi bisa dikatakan timbunan itu harus ditambahkan sebesar 0,814 meter. Next. Ya, selanjutnya ada perhitungan perkuatan timbunan dengan cucuk atau micropile, di mana nilai-nilai yang tidak ada pada data kami asumsikan. Yang pertama yaitu ada tiang di tanah kalsit menurut Beckman 1955
di mana rumusnya itu CU dikali NK sama dengan QC. QC di sini adalah tahanan konus, kemudian CU sama dengan kohesi undrained, kemudian NK adalah kohesi tidak berdimensi, di mana nilainya ini berrange antara 15 sampai dengan 20. Dengan menggunakan berdasarkan range tersebut, kita menggunakan nilai NK yaitu sebesar 15. Kemudian untuk gesekan atau kelekatan tanah dengan kayu, di mana F sama dengan alpha dikali CU. Alpha ini adalah faktor adhesi di mana nilai range-nya antara 0,25 sampai dengan 1. Sehingga kami menggunakan nilai alfanya sama dengan 1. Kemudian untuk tanah lempung, di mana tanah lempung ini untuk Q-nya sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan metode terzagi, di mana NC sama dengan 5,7, NQ sama dengan 1, N gamma sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai Q ultimate sama dengan 5,7C ditambah Q. Nah, Q di sini diabaikan, sehingga kita didapatkan nilai Q ultimate sama dengan 5,7C. Kemudian untuk QB sama dengan FB sama dengan CU dikali NC. Sehingga digunakan untuk nilai EC-nya sama dengan 9 menurut SCAN 1959. Sehingga diperoleh nilai QB sama dengan 9 dikali CU. Sehingga berdasarkan persamaan yang telah disebutkan tadi, diperoleh nilai-nilai untuk persamaan yang akan digunakan nantinya. Dan juga untuk nilai SF yang digunakan yaitu sebesar 2, dan D sama dengan 14, L sama dengan 12, dan juga penurunan tanah yang digunakan itu diabaikan. Ya, kemudian di sini ada untuk menghitung kapasitas dukung tanah untuk tanah timbunan awal, di mana yang pertama kita harus mencari nilai QC dari grafik DCP. Nah, berdasarkan grafik yang tertera pada layar, untuk tanah permukaan kedalaman untuk kedalaman 3,7 meter, diperoleh nilai QC sama dengan 2 kg per cm persegi. Kemudian untuk tanah di bawah tiang dengan kedalaman 6 meter, diperoleh nilai QC sama dengan 3,2 kg per cm persegi. Kemudian yang selanjutnya yaitu untuk menghitung kapasitas dukung tanah untuk tanah timbunan awal, di mana berdasarkan data sondir yang telah diperoleh dari data yang udah data sebelumnya pada slide sebelumnya, diperoleh untuk nilai QC-nya tadi sama dengan 2 kg per cm persegi. Sehingga untuk nilai CU ini sama dengan 0,13 kg per cm persegi, atau kami konversi menjadi 13,0075 kN per meter persegi. Kemudian untuk kapasitas dukung tanah untuk beban langsung ini terhadap tanah permukaan, nilai Q ultimate berdasarkan persamaan yang telah kami dapatkan tadi, sehingga diperoleh hasil yaitu sebesar 74,53 kN per meter persegi. Kemudian untuk tanah di bawah tiang ini, untuk Z-nya itu kita pakai 6 meter, di mana QC di sebesar 3,2 kg per cm persegi, sehingga diperoleh nilai CU yaitu sebesar 0,213 kg per cm persegi, atau kami konversi menjadi 20,92 kN per meter persegi. Kemudian untuk daya dukung tanah terhadap gesek atau friksi kayu, untuk persamaannya itu PS sama dengan F sama dengan CU. Jadi kita bisa menggunakan salah satu nilai terhadap nilai yang udah ada. Kemudian untuk daya dukung tanah terhadap ujung kayu, yaitu QB sama dengan 9 CU. Kemudian untuk daya dukung total terhadap tiang atau celocoknya, atau Q totalnya, kita bisa menambahkan QB ditambah dengan QS. Sehingga Q totalnya ini diperoleh nilai yaitu sebesar 209,21 kN per meter persegi. Baik, selanjutnya menghitung kapasitas daya dukung tanah untuk tanah timbunan awal plus tanah timbunan tambahan. Diketahui tanah timbunan tambahan di 0,814 meter dari soal nomor 1 tadi, maka didapatkan tanah timbunan awal tambah tanah timbunan tambahan sebesar 4,5 meter. Diperoleh nilai QC dari grafik DCP di sebelah dengan kedalaman 4,5 meter, QC sama dengan 2,5 kg per cm persegi. Next. Next. Oke, selanjutnya berdasarkan data sondir diperoleh data sebagai berikut. Tanah timbunan tambahan sebesar 0,814 meter dari
soal nomor 1, tanah timbunan plus tanah timbunan tambahan sebesar 4,5 meter. Diketahui kisinya tadi 2,5 kg per cm persegi. Maka didapatkan nilai CU sama dengan 16,34 kN per meter persegi. Untuk kapasitas dukung tanah untuk beban langsung terhadap tanah permukaan, Q ultimate sama dengan 5,7 CU, di mana nilai CU 16,34, maka didapatkan nilai Q ultimate sebesar 93,16 kN per meter persegi. Untuk tanah di bawah tiang, Z-nya sama dengan 6 meter. Diketahui kisinya sebesar 3,2 kg per cm persegi, maka didapatkan nilai CU-nya sebesar 20,92 kN per meter persegi. Selanjutnya, daya dukung tanah terhadap gesek atau friksi kayu, persamaannya Qs sama dengan F sama dengan CU. Selanjutnya, daya dukung tanah terhadap ujung kayu, QB sama dengan 9 CU. Maka didapat daya dukung total terhadap tiang atau cerucuk sebesar Q total sama dengan QB ditambah QS, maka didapatkan nilai 209,21 kN per meter persegi. Selanjutnya itu Q total awal ditambah Q total awal plus tanah timbunan tambahan sebesar didapatkan 418,42 kN per meter persegi. Next. Selanjutnya, menghitung tinggi timbunan tanpa perkuatan. Diketahui nilai Q ultimate sebesar 93,16 kN per meter persegi, gamma B-nya 19 kN per meter kubik, nilai SF-nya 2, Q-nya Q ultimate dibagi SF sama dengan 93,16 dibagi 2, didapatkan 46,58 kN per meter persegi. Jadi tinggi maksimum timbunan tanpa perkuatan menggunakan persamaan sebagai berikut. H sama dengan Q-all dibagi gamma B sama dengan 46,58 dibagi 19 sama dengan 2,45 meter. Next. Untuk selanjutnya yaitu menghitung tinggi timbunan dengan menggunakan perkuatan cerucuk. Jadi tadi sebelumnya tinggi timbunan yang dapat ditahan tanpa perkuatan adalah 2,45 meter. Nah, sedangkan untuk tinggi timbunan dengan perkuatan cerucuk pasti berbeda. Pertama, diketahui tahanan daya dukungnya itu 418,42 kN per meter persegi. Terus berat jenis tanah lempungnya itu sendiri 19 kN per meter kubik, dan safety factor yang kami pakai itu nilainya 2. Jadi kita harus mencari dulu daya dukung Q-all-nya, yaitu sama dengan Q ultimate dibagi sama safety factor-nya. Diperoleh nilai 209,21 kN per meter persegi. Jadi untuk tinggi maksimum timbunan dengan menggunakan perkuatan cerucuk yang dapat ditahan, yaitu menggunakan persamaan Q-all dibagi berat jenisnya, diperoleh 11,01 meter. Nah, untuk jarak antar tiang dengan menggunakan bahan tiang adalah kayu. Nah, untuk kayu sendiri itu jaraknya maksimum 0,5 meter. Next. Untuk kesimpulannya dari mini project MPT kelompok 1, pertama, untuk penurunan konsolidasi akibat beban timbunan telah tercapai sebesar 90%
itu dalam waktu 1 tahunan adalah 0,890 meter dengan ketinggian 3,7 meter. Kesimpulan kedua, beban timbunan ekstra yang diperkirakan dalam perencanaan perbaikan menggunakan metode preloading adalah 0,814 meter. Kesimpulan ketiga, metode preloading yang digunakan menggunakan alternatif PVD dengan segitiga sama sisi. Jadi konfigurasi PVD yang kami gunakan yaitu segitiga sama sisi. Kesimpulan keempat, didapatkan perkuatan timbunan dengan cerucuk atau micropile dengan daya dukung total awal terhadap cerucuk adalah 209,21 kN per meter persegi dengan ketinggian maksimum timbunan tanpa perkuatan yaitu sekitar 2,45 meter. Sedangkan untuk daya dukung tanah total timbunan awal ditambah dengan timbunan terhadap cerucuk sebesar 418,417 kN per meter persegi dengan ketinggian maksimum timbunan timbunan dengan menggunakan perkuatan yaitu 11,01 meter dengan jarak antar cerucuknya itu sebesar 0,5 meter dengan menggunakan cerucuk dari kayu. Next. Baik, jadi cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat buat kalian semua.